Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan belajar rutin kita. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dari tempat yang sederhana ini kita banyak mendapatkan manfaat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu bisa berefleksi dan terrealisasi dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari surah Al-Baqarah, melanjutkan ayat ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, Uzkuru, ingatlah nikmatku allati an'amtu 'alaikum, yang aku telah berikan nikmat itu kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku telah melebihkan kalian di atas kelompok yang lain. Jadi alamin itu satu term kata yang hanya ada jamaknya, tidak ada mufradnya di dalam Al-Quran. Memang kita sering memaknai alamin itu semesta alam. Pasti Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, kata semesta alam itu selalu konotasi kita, pikiran kita selalu dibawa kepada planet-planet. Jadi matahari, bulan, dan miliaran planet itu diatur nggak sama Allah? Ya, pasti diatur. Kalau nggak diatur pasti benturan. Tapi sesungguhnya alamin itu tidak hanya itu. Para ahli tafsir kemudian secara singkat mengatakan pokoknya alamin itu masih Allah, apa saja selain Allah. Tetapi dalam beberapa ayat kata alamin itu merujuk kepada kelompok manusia dan jin. Di antaranya ini, bahwa Bani Israil itu mendapatkan keunggulan, maksudnya diunggulkan oleh Allah mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Cuma ini sepakat para tafsir, maksudnya bangsa pada saat itu, tidak sampai sekarang. Artinya mereka pernah mendapat keunggulan. Ayat ini ada pengulangan. Jadi dulu kita pernah ketemu ayat ini. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku kepadamu. Terus disebutkan ini yang dulu. Bahwa yang di ayat ini. Ini ada 7. Kulluha tudzakir Bani Israil misal Rasulullah SAW. Ketujuh ayat ini sebenarnya mengingatkan bahwa nanti kelak akan terutus Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Dan sifat-sifatnya sudah disebutkan di sana. Tapi akhirnya kemudian Rasul benar-benar diutus. Nah pada saat Rasulullah diutus, tentu saja keturunan Bani Israel itu yang kemudian disebut ahli kitab itu, dia ada lebih dulu. Dia tentu saja hidup lebih dulu karena memang agama Yahudi dan Nasrani agama yang lebih dulu ada daripada Islam. Nah, karena itu terutusnya Rasul itu sesungguhnya nikmat bagi mereka. Harusnya bagi nikmat, bahkan jauh lebih besar nikmat itu dibanding terutusnya Rasul-Rasul yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dilebih rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bani Israel juga mendapatkan kenikmatan yaitu diunggulkan oleh Allah. Apa bentuknya? Bentuknya banyak Rasul yang keturunan dari Bani Israel. Bani Israel berarti anak Yakub. Ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Banyak Rasul yang diutus dari Bani Israel, makanya ini sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Bani Israel karena banyak Rasul yang diutus dari sana. Makanya mereka berharap Nabi terakhir tadi itu dari kelompok mereka, gitu maksudnya. Sebenarnya sifat-sifatnya itu sudah disebutkan di kitab-kitab mereka itu. Taurat dan Injil itu sudah disebutkan bahwa nanti Rasul terakhir ini loh sifatnya kayak begini. Tapi di dalam kitab itu tidak disebutkan Rasul terakhir nanti itu keturunannya dari siapa. Oh ternyata Nabi Muhammad itu tidak dikenal sebagai keturunan dari Bani Israel. Makanya inilah kemudian mereka menjadi keberatan untuk bisa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dari itu. Ya karena dengkilah, ini pasti salah ini. Jadi menurut mereka ini pasti keliru. Karena tradisi kenabian itu tidak pernah keluar dari Bani Israel. Ternyata tidak, dan justru yang terakhir biasanya, yang terakhir itu penutup itu biasanya top-topnya Rasul. Makanya Rasulullah top-topnya Rasul jadi gitu loh lah, ternyata bukan. Tidak dari bangsa Bani Israel, tapi dari mereka mana dari bangsa Arab. Mereka mana dari bangsa Arab. Makanya persoalan nasab itu menjadi persoalan yang paling dipermasalahkan dalam Rasulullah. Sehingga orang-orang Yahudi yang pinter-pinter itu, Rasulullah itu kan orang yang lugu. Memang syaratnya Rasul harus lugu, karena biar dididik langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad ya dipanggilnya mesti gitu ngomong. Kamu mestinya keliru kalau kamu itu ngaku Rasul keliru. Karena Rasul itu tidak ada di sini. Rasul semua di sana. Tidak ada muasa Rasul ada di Madinah. Tidak ada di sana. Jalan Suriah di daerah Syam sana aja. Rasulullah itu hampir terprovokasi kan begini. Ini sudah mau siap-siap mau jalan sana ya Allah, saking nunggunya Rasulullah. Akhirnya datang ke jangan dengerin. Turun ayat jangan dengerin. Itu ojan gue nanti dengerin. Akhirnya apa? Ada ayat yang bicara tentang haji. Nanti ada di sana. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Nanti di haji itu ada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagi yang haji atau umroh pasti akan melihat Masjidil Haram. Syiar-syiar Islam banyak kita lihat, ada Hijr Ismail, ada Hajar Aswad, ada makam Ibrahim, ada sekian banyak syekh-syekh. Tapi ayat itu menariknya di sana ada ayatun bayyinat. Ada tanda-tanda yang cukup jelas. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Kenapa makam Ibrahim itu disebutkan secara spesifik? Supaya untuk berikan pelajaran, oh ternyata Rasulullah itu yang disebut oleh keturunan Arab itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Ismail.
Nah, gitu. Udah ya. Kalau dia kan jadi jalur Ishak, ini jalur Ismail. Maka dari sanalah kemudian sebenarnya dia satu bapak. Makanya ketika Yahudi Nasrani mengklaim sebagai pengikut Ibrahim, bahwa bahkan dia mengatakan Ibrahim itu Yahudi, kata orang Yahudi. Nasrani nggak kalah, udah Ibrahim itu bukan Nasrani, kata orang Nasrani. Oleh Al-Quran dia sangkal. Ya silakan kamu mau klaim. Namanya klaim itu kan butuh bukti. Saya keturunan siapa? Saya bisa butuh bukti. Saya bisa membuktikan bahwa saya ini sebenarnya. Akhirnya kata Al-Quran, silakan kalau kamu mau klaim bahwa Ibrahim itu sama dengan kamu. Nah, hati udah sehari. Akhirnya ditentukan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makan musyrik. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim lahir lebih dulu. Paham ya? Ya, jauh lebih dulu daripada Yahudi dan Nasrani, daripada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Ibrahim lebih dulu. Gak mungkin mau lebih dulu kalau dia itu keturunan dia. Justru dia keturunan dia. Makanya kemudian disebutkan Ibrahim itu hanifan, musliman. Hanifan itu saya condong kepada kebenaran. Musliman itu adalah orang yang sangat pasrah pada Allah. Maka musyrikin, dan Ibrahim tidak musyrik. Nah, sekarang kamu begitu enggak? Kira-kira gitu. Makanya inna aulan nas bi Ibrahim alladziina taba'u. Siapa yang klaim sebagai pengikut Ibrahim, silakan, adalah orang yang ikut dia. Hanif, musliman, dan tidak syirik. Nah, yang paling pas untuk mengklaim sebagai pengikut Rasul adalah wahada Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Jadi jamaah sekali, memang dari dulu yang selalu dipermasalahkan dari Rasulullah itu menasab itu. Karena memang tradisi kenabian itu sudah dari Bani Israil. Makanya mereka merasa berat kalau seandainya mengikuti Rasulullah SAW. Nah, karena itu falai sama ada ayyuhan ni'matun 'alaihim bir Rasul. Ayat ini bukan berarti mengingkari nikmat terutusnya Rasul. Kata bagaimana anna awsaf Rasul qad dzukira fit Taurat wa minhum ayyu'minu bihi wa yansuruhu fa inna adama wa kafir kufur fit Taurat. Ayat ini tidak semata-mata bahwa mereka mengingkari Nabi Muhammad. Ketika dia mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka secara tidak langsung dia juga mengingkari kufur kepada Taurat, karena yang membenarkan Nabi Muhammad adalah kitab Taurat. Nah, kira-kira jadi itulah kadang ada makna politisnya. Kenapa harus disinggung begini? Padahal maunya itu kamu harus beriman pada Rasul. Jadi dikirim dulu. Kamu boleh bersyukur karena dengan terutusan Rasul ini dulu. Gitu. Kalau kamu nggak beriman, padahal di kitabmu dulu itu nyuruh untuk beriman pada Rasulullah. Kalau kamu itu tidak beriman pada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, maka sesungguhnya kamu juga mengkufuri isi kitab suci itu sendiri yang menyuruh untuk beriman pada Rasulullah SAW. Begitu juga Al-Taurat dan Injil. Jadi yang dimaksud di sini adalah ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu, itu adalah terutusnya baginda Rasulullah SAW. Karena itu di dalam ayat yang lain, kita sebagai seorang mukmin, sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita harusnya tidak merasa senang. Maksudnya gini, merasa senangnya kita itu jangan hal-hal urusan duniawi. Di situ seperti ini, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Ya Rasulullah, katakan kepada umatmu, bifadlillah, hanya dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan hanya dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya orang mukmin itu bangga dengan ini. Nah, fadl yang terbesar, rahmat yang terbesar, terutusnya Rasulullah SAW. Loh, kok bapak sekali ditakdirkan ikut agama Rasulullah? Ini nikmat yang besar. Makanya udah jangan diingkari, jangan dikotori maksudnya. Nikmat untuk menjadi muslim, nikmat untuk menjadi pengikut Rasulullah ini jangan dikotori oleh hati kita hanya gara-gara hal-hal sepele terkait dengan dunia. Misalnya
Saya udah pengikut Rasul, tapi susah ya, jangan begini. Ya, apalagi sudah pengikut Rasulullah, punya pekerjaan. Wah itu alhamdulillah lagi. Ada banyak pengikut Rasulullah pekerjaan tidak jelas. Jadi menjadi pengikut Rasulullah saja itu sudah nikmat. Karena itu jangan meremehkan orang Islam, seburuk apapun dia. Jadi jangan menggunakan narasi begini. Wah, so Islam kok begitu? Mending dia nggak Islam tapi baik. Nggak ada kebaikan dalam Islam. Ya mulai dunia ya, dan berakhir nggak ada. Makanya Rasul pernah menyatakan bahwa umat Islam nanti akan menjadi umat yang terbanyak. Ya sebenarnya benar terbanyak. Kenapa? Meskipun dijumlah secara kalkulasi proses, seandainya dilakukan suatu penelitian dunia ini, seluruh dunia ini, jumlah umat Islam tidak besar, masih kalah dengan umat Islam, masih kalah kalau seluruh dunia ya. Tetapi sejatinya kita menang. Kenapa? Karena semua pengikut agama yang agama ini ya, agama samawi ya, menafikan agama yang abdi, agama yang bikinan manusia. Agama samawi itu ya sekarang yang ada adalah Yahudi dan Nasrani. Anggap saja bahwa mereka itu mengklaim sebagai pengikut Nasrani. Berarti pengikutnya siapa? Nabi Isa. Kalau Yahudi, pengikutnya Nabi Musa. Sekarang saya tanya, Nabi Isa dan Nabi Musa itu ngajarin apa? Ngajarin tauhid ya. Apakah Nabi Isa pernah ngajari Tuhan lebih dari satu? Tidak. Apakah Nabi Musa juga pernah ngajari Tuhan lebih dari satu? Tidak. Artinya klaim dia sebagai pengikut Isa itu ternyata tidak seperti ajaran Nabi Isa. Paham ya? Ternyata klaim mereka sebagai pengikut Musa itu ternyata tidak seperti inti ajaran Nabi Musa yang mengajarkan tauhid. Kenapa? Karena mereka menganggap Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Kalau begitu nggak bisa ketemu. Kalau begitu mereka itu hanya mengklaim. Tapi kalau umat Islam, seandainya Bapak ketemu ada orang ngaku ya, Bapak itu terkatimi, ternyata Bapak Islam. Islam KTP, anggap saja Islam KTP. Islam KTP nggak pernah sholat, nggak pernah apa, tapi dia bilang Islam. Selama dia ngaku Islam, kalau Bapak nanya, kamu Islam ya? Ya jelas-jelas saya Islam. Ah masa sih? Menurut kamu Tuhan itu berapa? Dia berapa? Hah? Pasti dia bilang Esa. Tidak mungkin mengikuti Islam itu meskipun dosanya kayak apa. Itu bilang kalau Tuhan itu tidak Esa, tidak mungkin. Itu maksud saya bahwa menjadi ya meskipun dosanya nanti dibakar dulu. Wah itu aja. Jadi persoalannya bahwa kalau dia mati membawa dosa itu untuk membersihkan dibakar dulu, dimasukkan ke neraka. Dibakar, nanti kalau bersih baru dia dimasukkan. Dan masuknya itu karena di dalam hatinya ada tauhid. Ini yang pernah saya sampaikan. Ya ini kelakarnya begini. Kalau bapak dan saudara mau berbuat dosa sebesar dosa, tapi jangan sampai tauhidnya hilang. ini kelakarnya ini. Kira-kira gampang sederhananya begini. Dosa tapi jangan sampai tauhid. Tapi kalau bisa jangan. Masa iya kita ingin dibakar di neraka? Ya semua orang pasti berharap bahwa kalau mati itu husnul khotimah, matinya kemudian diampuni dosa-dosanya, makanya kemudian kita beristighfar dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa Allah telah melebihkan Bani Israel bahkan bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Nah, kenapa? Karena bukan karena keunggulan ilmu pengetahuannya, meskipun kita tahu bahwa Yahudi itu menguasai dunia. Makanya ketika ada boykot produk yang pro Israel, waduh semuanya ternyata semuanya, saya mulai, nggak ada bisa kita beli, termasuk medsos. Saya kemarin ikut dialog yang harus kita lakukan untuk Palestina di di Istiqlal. Jadi salah satu yang membuat produk. Sebenarnya kita bisa nggak memboikot medsos? Jadi sebarkan, viralkan. Ketika kita menviralkan, kita telah menghidupkan medsos.
yang menguasai IT itu, masya Allah. Nah, tapi maksud saya sebenarnya bukan di situ Allah ingin mengumpulkan Bani Israel itu mengalahkan bangsa lain. Kenapa? Karena dalam keturunan Bani Israel banyak Rasul yang diturunkan. Satu sisi ini sebagai bentuk penghargaan apa kelebihan mereka, Allah melebihkan mereka. Tapi dari sisi yang lain, justru saking bandelnya mereka, turun lagi Rasul, ada lagi turun lagi Rasul, saking bandelnya. Jadi bisa dua itu, banyak ulama itu. Bisa banyak ulama itu menjadi indikasi satu kebaikan, tapi bisa jadi banyaknya ulama itu menjadi satu indikasi keburukan, saking buruknya diturunkan terus itu Rasul-Rasulnya. Karena itu di sini saya kasih kesimpulan di sini bahwa ayat ini kembali kepada Bani Israel. Ayat ini bukan pengulangan dari sebelumnya, sebab ayat 40 sampai 46 itu dua hal, yaitu mengingatkan Bani Israel tentang sifat Rasulullah yang terdapat dalam kitab mereka. Yang kedua mengingatkan mereka bahwa Rasul merupakan nikmat bagi mereka dan Rasulullah. Sebagai bangsa unggulan dan pilihan, mereka menganggap tidak apa-apa jika tidak ada Rasul soleh. Itu bahayanya. Sebab Tuhan pasti memaklumi. Tentu saja sebuah anggapan yang keliru dan menyesatkan. Karena itu Allah mengancam agar mereka takut dengan datangnya hari akhir. Ini di 48. Makanya di sini diingatkan. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kamu, bertakwalah kamu. Maksudnya kamu harus membuat satu tameng antara kamu dan neraka. Yaitu kamu harus khawatir terhadap satu hari, di mana hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Antara satu dengan yang lain sudah tidak bisa saling membantu. Kalau sekarang di dunia ini nggak bisa dibantu si A, kita bisa minta bantuan si B. Kalau nggak B ya bisa C. Pokoknya kesempatan untuk minta bantuan di dunia ini paling gampang. Karena itu jangan sekalian. Karena akhirat itu kita tidak bisa ngandalin siapapun. Di akhirat itu likulli imri'in minhum yawma yashhadu masing-masing sibuk. Yaum yafirrul mar'u min akhihi, seseorang lari dan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, bapak dan ibu. Wa sahibatihi wa bani, saudara, istrinya dan anak kocak dan semuanya. Kemudian yawma yashhadu, masing-masing sibuk ngurusi dirinya sendiri. Makanya jamaah sekalian, mumpung kita hidup di dunia, ini saya sampaikan, mumpung hidup di dunia, kita jangan sibuk mikirin diri kita sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi makanya ketika Bapak kerja, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan aku rezeki yang banyak. Supaya saya bisa punya kesempatan membantu banyak orang. Begitu cita-citanya. Jadi hidup di dunia ini jangan sampai kita mikirin diri kita sendiri. Sebab apa? Karena itu ciri akhirat. Sebab kalau orang itu mikirin diri sendiri, maka di sana dia dianggap telah melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kamu jangan seperti orang yang melupakan Allah, maka dia akan melupakan diri. Di antara melupakan Allah adalah tidak mau tahu terhadap urusan orang lain. Jadi lebih baik hak Bapak terkurangi daripada ngambil hak orang lain. Kalau setiap orang itu punya semangat yang sama, nggak apa-apa deh, hak saya terkurangi. Wah, itu pasti masing-masing itu pasti nggak mau, dan pasti akan hidup itu sejahtera. Hidup itu menjadi tidak sejahtera itu kenapa? Karena setiap orang pingin haknya nggak terkurangi, pingin haknya nggak terkurangi. Bila perlu punya orang lain terkurangi meskipun sedikit. Ya gampang, gambaran yang paling sederhana kalau Bapak naik Grab 95.000, uang Bapak 100.000, kembaliannya hanya 2.000, Bapak apa? Nah, pastinya kan udah Pak, nggak usah kembalian. Loh gitu, kelihatan sederhana, tapi Bapak tak melatih dirinya untuk mengeluarkan hak. Jangan sampai kita kalah sama Grabnya. Misalnya
105 misalnya, kita adanya 110, dia tidak ada kembaliannya. Jangan sampai si grade-nya bilang, dapat gak apa-apa 100 saja. Loh, mestinya Bapak 110 aja. Ya udah Pak, 110 gak usah kembalian. Loh ini loh Pak, sederhana. Untuk yang kecil ini kalau kita tidak mampu untuk mengalahkan hak kita, apalagi yang gede, tentu saja. Nah, nanti ada satu hari di mana orang sudah tidak bisa lagi ngandalin orang, tidak bisa lagi harus minta bantuan sama orang, kenapa masing-masing sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Wala yuqbal minha syafa'ah wala yukhadhu minha 'adl. Syafaat, backing terakhir, backing sudah tidak ada yang bisa membacking kita. Kalau sini bisa, kita punya kenalan, kita punya peran pejabat, punya peran jenderal, bisa. Sehingga inilah mendorong seseorang untuk melakukan satu perbuatan buruk. Walau yukhadhu min 'adl, sudah tidak ada lagi terguling. Kalau sini bisa disogok, bisa, makanya bisa bebas. Jadi kalau itu kemudian itu terjadi di dunia, gak usah heran bahwa kalau sampai ada orang kemudian memanfaatkan orang lain, kemudian dia itu mengandalkan backing dia, kemudian dia nyogok, itu sudah kehidupan dunia itu. Artinya Bapak harus berani mengambil sikap tidak ikuti itu, sebab nanti di akhirat itu semua sudah tidak ada manfaatnya. Makanya di sini saya sampaikan bahwa sebagai bangsa unggulan, mereka seharusnya tidak menganggap bahwa gak apa-apa, namanya saya juga bangsa unggulan. Kami ini anak-anak Tuhan. Nah, abna'ullah hibbau kata mereka. Ini sama dengan ungkapan mereka. Pak, katanya umat Islam kan pasti masuk surga. Ya jangan benar. Katanya kalau punya daerah pasti masuk. Iya pasti masuk surga. Oh, kalau itu tenang aja. Jangan sampai anggapan ini pernah Abu Hurairah hampir ditampar sama Umar bin Khattab. Hanya karena menyebarkan sebuah hadis yang kalau orang itu memahami hadis itu sehingga dia tidak mau beramal soleh. Meskipun sebenarnya hadis, pukul sama Umar bin Khattab. Ya pasti sedek lah. Abu Hurairah. Akhirnya konfirmasi ke Rasulullah. Ada apa? Ini loh, apa benar ya Rasulullah? Engkau menyampaikan ini? Oh iya benar. Kata Umar, ya Rasulullah meskipun benar, ya ini jangan disampaikan di umum, nanti bisa salah paham. Jadi anggapan-anggapan bahwa dia lebih mulia, saya punya teman. Ya Allah ya. Jadi supir dan teman saya, kebetulan teman saya ini juga ustaz. Ya kira-kira profesinya mirip-mirip dengan saya, cuma dia pejabat. Dia ustaz tapi dia seorang sebagai PNS dan juga pejabat. Tapi nggak pernah sholat. Ini supir ini nggak pernah sholat. Saya punya supir, ya, saya juga punya supir. Dia kan sholat. Dia sholat, dia bilang gitu. Belum. Supirnya ustaz masih sholat. Ya pikir kalau sudah semenjak ustaz terus bebas dan neraka. Rasulullah saja mengingetin sama Siti Fatimah, kamu itu anakku, tapi kalau kamu gak beramal soleh, kamu masuk neraka. Jadi tidak ada semua orang yang harus menjamin dirinya sendiri, tapi bisa kita, itu benar-benar nyata. Jadi banyak Pak, supirnya ustaz, tapi gak sholat. Ya mudah-mudahan, makanya saya senang buat satpamnya itu sholat, adzan, ini top ini. Ya, karena banyak. Loh, satpam masjid loh kayak sholat. Kalau stop lagi, masih satpamnya perusahaan garmen begini kok gak sholat, orang masih malu. Ini kadang satpam masjid gak sholat, satpam perguruan tinggi Islam itu gak sholat. Mungkin perasaannya begitu. Oh, saya udah kerja di tempat Islam, masa iya saya nggak bisa masuk surga. Ini persis seperti Bani Israel ketika diingetin. Kamu tuh nggak takut apa?
melakukan kecurangan, khianat, memutarbalikkan fakta, kamu nggak pernah masuk neraka. Saya ini kan anak Tuhan, kata dia itu kan, abada Allah baru. Saya ini anak Tuhan, saya ini kasih Tuhan. Gak mungkin lah Tuhan itu nyiksa saya. Wih, jangan pede. Ya, seandainya masuk neraka paling cuma beberapa hari. Selebihnya kamu yang ganti. Jadi bapak itu dianggap penggantinya. Kalau kamu ganti, jadi harus. Karena itu Allah mengancam agar mereka takut. Bukan hanya mereka. Makanya ayat ini meskipun ditujukan kepada Bani Israil, agar takut datang hari di mana saat itu masing-masing tidak bisa saling memanfaatkan. Tidak ada gunanya lagi pertolongan backing atau tukar guna. Sokok menolong sudah tidak ada manfaat. Makanya ayat ini tentu saja itu bukan hanya untuk Bani Israil, tapi juga untuk kita semuanya. Ya itu tadi yang penting tentang anak kiai misalnya enggak ada urusan. Mau cuma anak kiai kalau nggak beramal ya masuk neraka. Jadi makanya jamaah sekalian, jangan pernah melihat orang itu dia keturunan apa. Rasul mengatakan la fadla li arabiyyin wa ala ajmin, la fadla li abyad wa ala aswad illa taqwa. Al-Hadits kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada kelebihan antara Arab mengalahkan orang Ajam, antara kulit putih dengan kulit hitam, kecuali dengan takwa. Pokoknya bersyukurlah bahwa kalau bapak-bapak sudah bertakwa dengan menjalankan perintah Allah, menjalankan dilarang, itu sudah mulia bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kenikmatan. Jadi hari akhir itu adalah ya akhir dari kehidupan dunia, awal dari kehidupan sebenarnya. Makanya kebutuhan manusia terhadap hari akhir, kebutuhan manusia pada hari itu kebutuhan yang fitri. Sebab apa? Sebab begini logikanya. Hidup di dunia ini kita sering kali melihat realitas yang paradoks. Apa artinya? Banyak orang yang buruk, banyak orang yang tidak beriman, gak percaya Tuhan, tapi hidupnya mewah. Ada? Wah. Tapi di sisi lain banyak yang ahli ibadah, ahli ibadah hidupnya susah. Ini harus ada penyelesaian. Ini namanya realitas yang paradoks. Makanya jamaah sekalian, Malik Yaumiddin, ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, Allah itu pemilik hari pembalasan. Ini nikmat yang terbesar, bahwa Allah kasih tahu bahwa nanti ada hari pembalasan dan hanya Allah saja yang punya peran, yang lain tidak punya peran. Oh, tadi sehingga kita tenang, ada apa-apa, nggak dapat di dunia nggak apa-apa, nggak sejahtera di dunia nggak apa-apa. Yang penting saya tetap bisa iman, Islam, tetap bisa sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Supaya lebih kuat lagi, Allah paling dia mendapatkan banyak itu tetap saja tidak bisa dinikmati semuanya. Ini bukan teori, ini realitas. Saya kasih contoh. Kalau ada orang punya uang 1 miliar dan uang bapak cuma 100.000, terlalu jelek. 1 juta itu terlalu jelek. Kalau 1 juta. Oke. Itu kan berlipat-lipat. Ketika pagi hari butuh apa? Sarapan. Iya. Yang 1 miliar itu sarapannya apa? Yang 1 juta itu sarapannya apa? Yang 100.000 itu sarapannya apa? Saya yakin yang dimakannya dia sendiri. Dilalah yang 1 miliar itu senenganya kalau sarapan bubur ayam. Lah, dia mau cari bubur ayam paling mahal? Enggak, bubur ayam paling enak. Dilalah bubur ayam paling enak itu ada di kampung yang harganya cuma 15.000 lah. 1 juta bisa beli bubur ayam 15.000. 1 miliar ternyata juga sarapannya bubur ayam 15.000, 100.000 itu juga makan bubur ayam 15.000. Terus di mana yang lainnya?
Jadi real. Nanti makan siang, mungkin makan siang, Pak, kalau duitnya banyak, Pak, enak bisa makan di mana-mana. Makan siang di tempat yang mewah. Ya Allah, makan itu bukan tempatnya, makan itu kita rasakan. Saya pernah diundang makan, katanya, yuk makan mahal. Makan mahal. Saat itu saya minta sate kambing, terus sama sop iga. Ya Allah, sate kambing ini cuma kasih 3. Padahal saya biasanya kalau makan sate kambing itu 10 gitu. Ya Allah, cuma 3. Ya Allah, ya itu saja udah 1 juta. Ini tahu gitu kan mentahnya. Jadi betapa banyak orang gila gara-gara ini, Pak. Makanya hati-hati, udahlah. Ini disebutkan dalam Al-Quran dan surah Al-Hijr itu. Al-Hijr itu. Saya mungkin pernah menyangka bahwa nanti di akhirat itu, bukan di akhirat, di neraka akan ketemu 2 orang, yang satu ahli kiblat dan yang satu bukan ahli kiblat, yang satu muslim dan yang bukan muslim, yang kafir, ketemu di neraka. Yang muslim satu dibully sama yang kafir. Lah, kamu ada di neraka. Ya kalau itu sama aja dengan saya. Tapi saya kan bisa bersenang-senang di dunia. Kalau kamu nggak bisa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kalau sekarang sama-sama neraka, buat apa kamu punya iman? Dialog ini kemudian didengar oleh Allah. Allah nggak terima kalau ada hambanya yang di dalamnya ada la ilaha illallah sama dengan orang yang hatinya tidak ada la ilaha illallah. Mengutus malaikat untuk selamatkan. Kalau diselamatkan, disiram dengan air ma'ul hayat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wah, tahu begini akhirnya dia, nyesel. Coba dulu itu saya Islam. Ya meskipun terjadi dosa besar kayak temanku itu, ternyata juga bisa masuk surga. Saya selamanya di neraka. Inilah kemudian latar belakang ayat Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Makanya kemudian dilanjutkan, kalau kamu sudah merasa menjadi muslim itu nikmat yang terbesar, nikmat yang terpenting dalam hidup. Kalau begitu dari yang ilmu wayadamat tahu walhimul al-fasawiyah. Kalau begitu biarkan mereka yang tidak punya iman tadi itu bersenang-senang, makan enak, makan di mana, liburan kemana. Kamu jangan sampai tergoda. Mereka itu hanya dilenakan oleh angan-angan. Angan-angan itu adalah masa depan di dunia ini. Makanya Bapak dan Saudara jangan pernah memasang masa depan. Jangan pernah Bapak bekerja itu demi masa depan di dunia ini. Saya ulangi, jangan Bapak bekerja karena untuk masa depan di dunia ini. Karena masa depan di dunia ini tidak pernah wujud. Sebab masa depan di dunia ini hakikatnya adalah hari ini yang belum Bapak lalui. Ya, nanti kalau Bapak masa depan kok dilalui jadi hari ini, maka hari esok akan hari ini. Nah, kan berarti harus kita persiapkan, Pak. Karena hari esok kita jadi berubah hari ini. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin hari esok bisa berubah hari ini? Sudah nabung untuk masa depan, untuk hari esok, tidak kok dihadang oleh Allah, ngirimkan makhluknya namanya maut. Kalau maut mati semua bangunan masa depan. Masa depan yang sebenarnya hanya di akhirat. Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Apa itu? Yaitu Allah memberikan keselamatan. Najjayna min ali fir'aun su'al adab. Mereka diselamatkan dari kekejaman ali Fir'aun dan bala tentaranya. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyin nisa'akum. Mereka membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup yang perempuan, sebab nanti akan dijadikan selir untuk melampiaskan seksual. Wafi dan bala'um min rabbihi itu akan menjadi terbesar. Saya baca di kesimpulan saya dari 49-nya. Salah satu nikmat yang paling nyata bagi Bani Israil yang seharusnya diingat terus-menerus adalah mereka diselamatkan dari kejaman dan kegelisahan Fir'aun yang sangat tidak manusiawi. Nah, ini kira-kira sama dengan kita mendapatkan nikmat kemerdekaan. Tidak bisa dibayangkan kalau saat itu tidak ada nikmat kemerdekaan. Begini, Pak.
Ya kan? Jadi yang kelihatan mereka saat itu diselamatkan dari penjajahan, itu hakikatnya anugerah ini bukan saja milik Bani Israil hidup pada masa Nabi Musa, tetapi juga bagi generasi setelahnya, yaitu generasi pada masa Rasulullah SAW. Coba kalau mereka tetap tidak bisa terselamatkan dari kejaman Firaun dan ditindas terus. Sama begitu kemerdekaan. Ia bukan saja anugerah bagi mereka yang berjuang saat itu, tetapi juga bagi generasi berikutnya. Bahkan generasi setelahnya dituntut untuk senantiasa mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang bermanfaat bagi semuanya. Jika tidak, maka bisa dianggap kufur nikmat sebagai Bani Israil. Nah kalau gitu kan kita gampang saja. Yang penting kita punya semangat dua. Bagaimana kita menguatkan penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita selalu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ini baru bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia punya visi yang benar. Apa visi yang benar bagi saya? Visi yang benar itu adalah wa'amila bima ba'dal maut. Visi yang harus selalu kita tanam adalah ingin membangun hidup setelah mati. Itu visi yang benar dan satu-satunya. Tidak ada visi yang dianggap benar selain itu. Makanya seseorang tidak bisa melakukan satu hal secara profesional meskipun dia bekerja sesuai dengan profesinya, entah dokter, entah insinyur, entah seorang apa saja. Seseorang tidak akan bisa berlaku profesional kalau visinya salah. Tidak mungkin saya sebagai seorang, misalnya saya ustadz misalnya, saya tidak mungkin saya bisa melakukan profesi saya secara profesional kalau saya berhitung dengan angka dunia. Kalau harus dikonversi dengan dunia. Begitu juga Bapak. Punya ilmu harusnya ilmunya manfaat. Tapi gara-gara dibayar sedikit, buat apa cuma sedikit. Habis semuanya. Makanya alhamdulillah kita bisa. Selamatnya bagi saya yang lemah dari kejaman Fir'aun yang sangat perkasa dalam bukti konkret atas kebesaran dan kebesaran Allah. Kita mengenal segala kekuasaan. Allah akan memberi kekuasaan itu kepada siapa saja dikehendaki. Begitu juga dia akan mencabut kekuasaan itu yang dengan mudahnya, bahkan terkadang dengan cara yang sangat sulit. Jadi jangan pernah merasa bangga karena kita sedang berkuasa, sedang di atas. Kenapa? Gampang saja dengan seperti balikan tangan selalu hilang semuanya. Karena itu juga jangan merasa rendah diri, karena dunia itu selalu berputar. Kata bala berat ujian atau musibah cobaan. Kata ini bisa berarti sebaik dan buruk. Namun ayat ini berpotensi buruk. Artinya peristiwa di alam Bani Israil adalah ujian dan cobaan sangat berat. Hal itu bukan berarti menyiksa mereka, tapi justru mempersiapkan mereka agar memiliki jiwa yang tegar dan kuat. Namun sayang mereka tidak mampu menyadari hal itu, sehingga melakukan justru banyak penyimpangan dari jalan benar. Allah senantiasa menguji manusia kebaikan dan kebaikan dengan kebaikan dan kebaikan semata-mata untuk menyelamatkan jiwa mereka agar mendapatkan posisi terbaik di akhirat. Maksudnya kebaikan dan keburukan. Jadi walhasil, Bapak Ibu dan Saudara, hidup ini pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Entah cobaan itu berupa kebaikan, berupa keburukan. Tapi yakinlah itu cara Allah untuk menguatkan iman Bapak, sehingga iman Bapak itu tidak dipengaruhi dengan baik dan buruk, tidak dipengaruhi oleh senang dan susah. Kenapa? Karena yang tertancap dalam diri kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar pelajaran berharga dari kisah Bani Israil ini, kisah masa lalu, tapi insya Allah tetap tetap terbarukan dengan cara kita bisa menjaga benar-benar. Saya kira itu, insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Husnul Hakim LSPNA yang sudah menyampaikan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 47 sampai dengan 49 ya. Di mana ayat-ayat ini adalah menjelaskan tentang Bani Israil, walaupun dari ayat ini pula bahwa kita juga bisa mengambil ibrah pelajaran di mana Bani Israil ini adalah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan keturunan mereka banyak yang menjadi nabi dan rasul, kemudian kenikmatan juga diberikan informasi-informasi terkait akan hadirnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW.
wassalam. Juga kenikmatan yang dijelaskan di ayat 49 ketika mereka dihindarkan atau diselamatkan dari kekejaman seorang raja yang bernama Fir'aun. Satu ayat yang mengingatkan mereka dan sekaligus kita semua adalah takutlah kita dengan hari kiamat nanti, di mana hari kiamat nanti adalah tidak ada lagi saudara kita yang sama-sama bisa menolong kita sebagaimana dilakukan hari ini ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari 3 ayat yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 4, 6 sampai 9. Baik, saya berikan kesempatan mungkin untuk 1 atau 2 orang